Sebuah hal yang menghebohkan kembali terjadi di tengah konflik antara kubu Haji Faisal dan Dodi Sudrajat. Hal yang dimaksud ialah kini telah beredar kabar bahwa ayah dari almarhumah Vanessa Angel tersebut diduga telah meminta uang donasi untuk Gala Sky Andriansyah agar dibagi menjadi dua jika ingin perseteruannya berakhir damai. Namun dengan adanya kabar tersebut, perasaan yang ragu pun diperlihatkan pihak Haji Faisal. Lantas seperti apakah tanggapan Haji Faisal mengenai adanya tweetan komentar tak sedap yang berasal dari akun Instagram milik Dodi Sudrajat tersebut? Nama Dodi Sudrajat dan Haji Faisal akhir-akhir ini memanglah tak asing bagi publik. Keduanya pun hingga sampai saat ini tak lagi memperlihatkan sebuah kemungkinan untuk segera berdamai atas semua perseteruan yang selama ini terjadi. Diketahui hubungannya kian rumit untuk diperdamaikan. Kini, Haji Faisal pun akhirnya buka suara mengenai perdamaian yang dimaksud untuk dirinya dan sang besan. Lantas benarkah Haji Faisal sudah tak ingin berdamai dengan Dodi Sudrajat? Dan seperti apa pula tanggapan Haji Faisal terkait niat Dodi Sudrajat yang tetap ingin pindahkan makam putrinya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dodi Sudrajat, ayah mendiang Vanessa Angel, hingga kini terus menjadi bahan perbincangan publik akhir-akhir ini. Pembicaraan tersebut pun bermula dari perseteruannya dengan keluarga Haji Faisal yang notabene merupakan besannya. Dan baru-baru ini, sebuah niat terselubung Dodi Sudrajat pun diduga mulai terkuak melalui sebuah komentar yang keluar dari akun Instagram pribadinya, yang mana Dodi rupanya mau berdamai apabila Haji Faisal mau membagi uang donasi untuk Gala Sky yang juga cucunya, dikarenakan ia merasa punya hak dalam hal tersebut. Lantas bagaimanakah tanggapan Haji Faisal terkait komentar tersebut? Dan benarkah jika Haji Faisal tak yakin apabila hal itu dilakukan secara sadar oleh Dodi Sudrajat di akun media sosial pribadinya? Itu hoax, dan kemudian orang yang mau menghancurkan hubungan baik atau silaturahmi yang ingin kita perbaiki, ingin kita bangun bersama antara Pak Dodi Sudrajat dan Pak Haji Faisal. Itu saya pastikan. Gak mungkin itu, gak mungkin Dede. Aku persis beliau kok. Beliau selama ini ada sesuatu kalau yang berkaitan dengan keluarga Pak Haji Faisal atau Gala, itu pasti kita diskusi bersama. Dan hal-hal yang berkaitan dengan medsos itu biasanya beliau minta tolong sama anaknya atau sama istrinya. Itu saya rasa bukan dia yang ngomong. Yakin kamu dia dong? Jadi tanggapan Pak Haji seperti apa? Ya, tanggapan saya nggak yakin bahwa dia yang menyampaikan seperti itu. Itu saya dia ngomong begitu. Ini dia aja dari awal kan sudah menolak dia uang itu. Dia menolak, dia tidak setuju, bahkan sudah melangkah dia karena ketidaksetujuannya uang itu terkumpul, dilaporkan ke kepolisian. Kalian kan tahu kan, benar apa enggak? Benar. Nah, tidak berhasil, dilaporkan ke Mensos. Tidak juga. Masa sekarang dia meminta duit itu, dia saja sendiri tidak suka dengan duit itu. Dan duit itu tidak juga saya punya kekuatan untuk membagi. Kenapa? Karena duit itu adalah punya masyarakat dan punya netizen yang memberikan kepada anak yatim piatu. Saya hanya sebagai titipan yang menyalurkan ke anak yatim piatu, dan kebetulan yatim piatunya adalah cucu saya. Kurang uangnya saya tambah. Kemana? Nah, jadi saya agak meragukan akun itu. Apa dia apa enggak, saya agak meragukan. Tapi sungguh pun demikian, kalian para wartawan tentu lebih tahu. Itu jawaban saya buat sementara, sebelum
sampai hal itu clear. Kalau sudah clear, kalau sudah benar nanti tentu ada tambahan jawaban lagi. Agak meragukan saya. Nah, tapi kalau andai kata ya seperti itulah jawaban. Kenapa alasan saya tadi tidak yakin? Ya karena dia seperti yang saya sebutkan tadi, nolak, laporkan. Berarti kan uang itu kan dia tidak setuju, dia tidak sesuai, dia tidak mau menerima kan. Masa sekarang dia minta, ya nggak mungkin lah dong. Mana sih? Kalau diminta lagi, ya dia kan punya muka juga, dia kan punya harga diri juga dia. Nggak mungkin lah dia aja tidak setuju, dia tidak sesuai, masa dia minta? Nggak mungkin lah dia, ya habislah harga dirinya. Mana taruh mukanya itu? Kalau memang dia itu, saya rasa enggak. Saya agak meragukan itu bukan dia kali. Coba aja kita cari dulu kebenaran. Layaknya jalan cerita yang tak menemui sebuah ujung, kini perseteruan yang terjadi antara Haji Faisal dan Dodi Sudrajat nampaknya kian panas setelah adanya tulisan panas dalam kolom komentar yang berasal dari akun Instagram milik Dodi Sudrajat. Permasalahannya masih terus bergulir dalam persidangan. Kini Haji Faisal pun nampaknya sudah tak tahan lagi, ingin segera permasalahannya ini cepat selesai dan bisa berakhir sesuai hukum yang berlaku. Dikabarkan pula dirinya kini benar-benar sudah tak ingin lagi berdamai dengan Dodi Sudrajat, bahkan sudah menutup jalur perdamaian itu sendiri. Lantas, seperti apa tanggapan Dodi Sudrajat? Intinya adalah kita ingin berdamai, ingin membangun kembali, merajut kembali silaturahmi antara Pak Dodi dan Pak Haji Faisal. Di sela-sela itu masuk pula pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak hubungan ini, itu yang sangat kami sesali, dan beliau sendiri sangat menyesali dan kecewa sekali terkait dengan permasalahan ini. Ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah untuk kita sekalian, agar ya Allah memberikan hidayah lah kepada mereka semua, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini, agar bisa membantu bagaimana dua keluarga ini bisa baik lagi seperti sedia kala untuk menatap hari depan yang lebih baik. Nah, Bang Jamal, bahkan ada statement dari Pak Haji Faisal katanya kalau mau ketemuan itu setelah putusan sidang. Menurut Bang Jamal seperti apa? Kalau itu udah lah. Saya sendiri juga belum kenal itu langsung dari beliau, tapi kebetulan karena saat ini saya ada di luar kota, jadi setelah masuk ke Jakarta, insya Allah kita nanti akan ada agenda untuk silaturahmi lagi dengan beliau. Nanti kita lihat perkembangan lebih lanjut lah. Kira-kira apakah statement itu ada ya sekedar yang beliau sampaikan aja, ataukah itu dari hati beliau? Nah itu yang kami sendiri belum tahu. Karena ketika kami ketemu beberapa waktu yang lalu, itu beliau sangat pemilihan sekali, sangat firm sekali, penuh dengan kekeluargaan, hangat dengan Pak Dodi, dan mudah-mudahan kita juga berharap bahwa nanti kita ketemu pada saatnya nanti semua masalah ini bisa dibicarakan baik-baik secara kekeluargaan dan insya Allah bisa selesai secara kekeluargaan. Saya kira itu juga harapan dan doa dari semua masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan, insya Allah. Ya istilahnya kalau pintu damai itu, ya namanya berdamai, siapa sih yang suka berdamai? Kita sih suka berdamai. Cuman cara damainya gimana? Pertama. Kedua, tentu sebelum berdamai itu tentu ada dulu pembicaraan. Artinya enggak serta-merta datang bersalaman damai, bukan begitu caranya sih. Artinya semuanya itu dikupas tuntas dulu, umpamanya antara pengacara dengan pengacara. Kemudian dicari dulu penyesuaian. Setelah panjang prosesnya. Artinya tidak serta-merta secepat begitu saja terjadi pertemuan damai, enggak. Kalau dari awal-awal dulu mungkin bisa, tapi untuk sekarang kan sudah persoalan ini kan sudah melebar kemana-mana ya. Tentu saya ingin mempertanyakan beberapa hal juga. Kenapa hal ini dikemukakan? Kenapa hal ini begini? Tentu saya pertanyakan. Tentu saya yang sudah merasa terus terang saja, saya kan sudah merasa tersinggung saya ya. Tapi saya kan diam. Tentu semuanya itu akan saya pertanyakan nanti kalau memang kita akan berdamai. Apa alasan? Kalau seandainya alasan-alasannya itu bagi saya diterima oleh hati saya, oleh perasaan saya, ya berarti tidak ada masalah. Itu bisa kita berdamai. Tapi kalau tidak menerima hatinya pemikiran saya, berarti saya memang
ada sesuatu hal yang menurut saya tidak pantas ditujukan ke saya, ternyata ditujukan, tentu saya tidak bisa menerima. Berarti pintu damai ya, sulit untuk terwujud. Satu-satunya jalan ya kita ke pengadilan kita. Tentu hukum yang akan berbicara. Begitu. Jadi tidak damai seperti datang bersalam, bukan begitu. Itu tidak benar. Itu cara kalau kita masih di TK, di SD bisa. Kalau kita udah tidak seperti itu lagi. Itu jawaban saya. Secara mental ataupun secara secara psikologis memang ada pengaruhnya ya, tapi pengaruhnya itu positif dan negatif. Negatifnya saya sibuk, tentu saya mondar-mandir, menyiapkan ini, menyiapkan itu. Positifnya tentu saya banyak dapat pelajaran dari situ, banyak pelajaran, dan juga ini tentu saya memberikan pelajaran juga kepada para masyarakat dan para netizen bahwa di dalam menghadapi persoalan-persoalan itu kadang-kadang kita hal-hal tak terduga, omong-omong tak terduga bisa keluar di sini. Jadi tentu ini hikmahnya bagi masyarakat atau para netizen, yang baiknya diambil, yang jeleknya dibuang. Oke, bisa dijadikan sebagai sebagai contoh juga ya, sebagai contoh kita untuk masa-masa yang akan datang, sepertinya menghadapi besan memang harus harus hati-hati juga kayak. Salangkah den nindakkan suri, setapak den takkan bakisa, sekalipun langit runtuh. Kan begitu. Jadi artinya selangkah pun den nindakkan mundur, setapak pun den tak bakisa. Sabab apa itu? Aden kau tagak dina banar. Itulah pengertiannya. Kisruh terkait perpindahan makam almarhumah Vanessa Angel juga hingga kini tak kunjung menghasilkan solusi. Dodi Sudrajat yang saat ini masih tetap ingin memindahkan makam makin menjadi bulan-bulanan para netizen. Lantas benarkah Haji Faisal sudah menyiapkan strategi untuk menghalang niatan Dodi Sudrajat itu? Kita lihatlah perkembangannya ya. Saya juga tidak mengerti ya, tidak paham ya. Karena bagi saya intinya mereka anak dan menantu saya itu, bagi saya mereka sudah aman, sudah tentram damai. Jadi sudah tidak ingin saya diutak-atik juga. Jadi kita cari juga alasan-alasan untuk pemindahan itu. Ya saya sih enggak. Intinya bagi saya sih enggak setuju. Kalau memang begitu kata orang Karipipa, ya cobalah tanya lebih lanjut lagi. Apakah memang bisa dipindahkan atau gimana? Enggak kayak gitu sih. Kalau nggak salah saya di makam itu sekarang bukan dikunci. Kalau kan penjagaan ada di situ. Kalau kita datang, kita bilang kita mau artinya mau berziarah, mau berdoa, itu pintu dibuka. Kecuali kalau umpamanya Anda mau cangkul ke sana, Anda mau sukop, mungkin tidak boleh masuk. Tapi kalau Anda tujuannya berdoa, ya insya Allah mudah-mudahan orang makam paham kok, orang makam mengerti kok. Saya itu punya alasan tersendiri kenapa saya makamkan seperti itu. Memang hal seperti itulah yang terbaiknya. Jadi nggak usah saya sebutkan alasan-alasan saya yang lain. Karena memang harus saya dengan peti itu saya makamkan. Tidak bisa tidak dengan peti itu karena anak saya kecelakaan. Jadi bagi saya disitulah makanya sesuai dengan hukum agama. Kalau tidak secara itu banyak buruknya daripada baiknya. Itu dasar saya. Jadi saya bukan tidak berdasarkan kepada paham agama yang sesuai saya anut. Saya juga bertanya kira-kira. Tidaklah saya asal-asal sembrono aja, tidak. Dan balik lagi ke permasalahan. Tadi Pak Dodi mempertanyakan. Yang memakamkan itu Pak Dodi, bukan saya. Saya hanya di situ hanya mencarikan tempat pemakaman. Kan hadir Pak Dodi di situ. Berarti dia dong memakam. Kalau dia nggak mau makam, dilarang oleh dia kan bisa aja kan. Hanya saya mencarikan tempat pemakamkan dan membayar orang yang akan memakamkan. Tapi kan hadir Pak Dodinya di situ. Terus apalagi permasalahannya? Masalah waktu dalam peti yang dipermasalahkan. Sedangkan waktu peti di atas rumah aja dia nggak buka loh. Dia nggak mau buka. Saya buka peti. Saya lihat anak saya. Banyak orang melarang. Bahkan orang utusan dari Surabaya pun melarang.
udahlah Pak, udah selesai, udah dikemas baik-baik Pak. Jelaskan. Saya buka juga, saya lihat, saya cium juga, walaupun di balik plastik, saya cium. Tapi yang sebelah kan enggak. Kok sekarang tiba-tiba dipermasalahkan? Nah ini yang saya yang agak bingungnya. Udah itu keadaannya sudah apa ya, dalam keadaan darurat itu. Itu yang terbaik. Udah sesuai dengan ya kau paham saya. Tapi kalau ada paham lain ya terserah. Tapi kalau umpamanya dia baik-baik saja, tidak ada terluka, tidak ada begini begitu, ya saya juga nggak mau. Oh seperti itu. Makanya ini kan luka. Diangkat aja mungkin susah. Mana cara ngangkatnya? Itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.